Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Quratul Ayun dari Prodi PAI semester 6 Sekolah Tinggi Agama Islam Miftahul Ulang Lawak Kertosono Nganjuk. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai perbandingan pendidikan dengan dosen pengampu Dr. Lukman MPD dan disusun oleh saya sendiri Quratul Ayun. Pengertian perbandingan pendidikan. Ilmu perbandingan pendidikan adalah studi tentang sistem pendidikan dan pengajaran beserta problematika dalam negara-negaranya yang berbeda. Masing-masing sistem dan problematika tersebut diusut sampai kepada sebab-sebab sebenarnya yang berada di balik sistem problematikanya. Ruang lingkup studi ilmu perbandingan pendidikan. Mengingat studi perbandingan pendidikan mempunyai sasaran yang tidak hanya terbatas pada permasalahan kependidikan di suatu atau di beberapa negara dengan latar belakang kebudayaan yang berbeda-beda, maka untuk lebih memantapkan studi tersebut, menurut JP Sarumpait MA, lektor pada Universitas Melbourne, meninjau beberapa bagian terpenting dari sistem pendidikan masing-masing negara. Pertama, ditinjau dari segi sejarah pendidikannya secara singkat untuk mengetahui sistem apa yang berlaku saat ini. Kemudian ditinjau dari segi administrasi kependidikannya, terutama dilihat dari segi praktek administrasi dan organisasinya. Selanjutnya, persyaratan pelaku studi perbandingan pendidikan. Pertama, mengetahui tentang sistem kependidikan dan pengajaran dari negara yang dipelajari. Problem-problem dalam sistem itu juga harus diketahui. Pengetahuan tersebut harus dapat dimanfaatkan secara tepat sehingga ia mampu mengaitkan antara sebab dan akibat atau antara komponen-komponen sistem itu dengan faktor yang melatar belakangnya. Yang kedua, mengetahui tentang pemikiran atau konsep dan teori kependidikan yang diamalkan serta diterapkan dalam masyarakat di negara yang dipelajari. Akan tetapi, ia tidak perlu terlalu menitikberatkan pada masalah konsep dan teori tersebut, melainkan hanya dipergunakan sebagai pembantu dan menganalisisnya saja. Yang ketiga, mengetahui tentang sejarah pendidikan dari negara yang distudi. Namun tidak perlu terpaku pada soal ini, melainkan menjadikan sejarah pendidikan itu sekedar untuk mendapatkan penjelasan mengenai problema-problema kependidikan. Problema-problema tersebut dijadikan bahan perbandingan. Yang keempat, memiliki pengetahuan yang cukup banyak dan menyeluruh tentang segala hal yang ada hubungannya dengan kehidupan masyarakat yang distudi. Soal-soal politik, ekonomi, sosial, agama, adat istiadat, kebudayaan, dan lain-lainnya yang dapat menjelaskan sistem kependidikan dan pengajaran yang ada. Yang terakhir, mempunyai kemampuan untuk menghubungkan antara sebab dan akibat serta faktor-faktor kebudayaan yang ada di balik problem-problem yang nampak dalam sistem kependidikan dan pengajaran yang ada. Yang terakhir, objek atau sasaran studi perbandingan pendidikan. Perbuatan mendidik itu sendiri. Anak didik, dasar dan tujuan pendidikan. Pendidik, materi pendidik, metode pendidikan, alat-alat pendidikan. Yang terakhir, lingkungan sekitar. Alhamdulillahirrabbilalamin, mungkin cukup itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat dan kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.